sumber mutlak mewujud bagaimana hubungan Tuhan sebagai manusia bertumbuh. Sebenarnya kita tuh nyari tahu gitu deh sih, suatu kayak kebenaran gitu ya sih. Ontologi itu kan ontologi adalah menolak sinyalnya iya yang menjadi sinyal. Dialah yang awal akhir yang suhid. Baca wal awalun wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Materi mengenai ini menjelaskan wujud Tuhan di kesempurnaan. Ya, sempurna itu Allah. Yang baik-baik itu punya Allah. Membangun calon gratis hanya dipahami benar bila ditempatkan dalam pusaran tauhid. Berpraktik belajar di kesadaran. Pendidikan mesti mengarahkan seluruh praktik belajar ke kesadaran kehadiran ilahi. Yang kata bilang kemarin tidak sih yang ke tauhid itu manusiakan Allah itu berarti Ini perwujudannya kayak gitu terus. Ini sesuatu kayaknya tanda yang mengantar akal nomor sama. Oh, jadi ontologi itu kayak pendekatan terhadap sang pencipta, kayak sih kayak ya benar kata dia tuh benar yang ada keberadaan realitas. Alam bukan sekedar objek guna, tetapi hayat ontologis. Membahas kebenaran suatu fakta secara menyeluruh. Berarti kayak mencari itu harus mencari tahu suatu kebenaran. Kayak istilahnya kayak hati-hati gitu dah sih. Bisa iya bisa juga. ya pokoknya informasi itu jangan sampai salah gitu. Coba scroll ke bawah. Ingat lagi tuh. Generasi saling nih turunnya sebagai pemula yang memakmurkan bumi dengan keadilan menurut Itu kalau itu Khalifah Tabari. Oh, yang kayak kita bahas kemarin tuh ya. kalau Khalifah itu kan itu pengganti Allah di bumi. Menurunkan etos bukan Lanjut kelas ini, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu dengan sia-sia dan bahwa kepada kami kamu tidak akan kembali? Berarti kayak istilahnya kita sebagai manusia tuh pasti ada manfaatnya. Ya. Mau sekecil apapun itu pasti berpengaruh gitu nggak sih? Ada tujuan Nggak boleh. untuk kita tauhid menuntun ekologi belajar yang menampakkan keteraturan, keterhubungan dan amanah. Pembelajaran IPA tidak hanya menghafal fakta, tetapi macam alam sebagai Tanda yang melatih rasa takzim dan syukur. Kayak misalnya kayak kita belajar IPA tentang kayak alam, tumbuhan, bukan tumbuhan tuh apa bermanfaat bagi kita kayak siapa yang ngasih gula di dalam apel kok bisa rasanya manis kayak gitu dah sih. Ya kan suatu kayak tanda iya kan? Ya, pokoknya keesaan Allah lah yang kita pelajari itu kan. Kayak dari situ kita mikir kayak Allah tuh sedetail itu loh dari mulai kayak tumbuhan bisa kayak
bertumbuh kayak gitu kan. Terus apel bisa rasanya manis, mangga bisa rasanya asam, kayak siapa yang masukkan itu gitu kan. Allah. Oh segitu gitu. Kayak contoh aja kita, Iya kan? Punya suara. ada sel-sel bagian terkecil gitu tuh ada gitu kompleks. Udah, kita jangan merasa ada sempurna ya. Dan yang Kalaupun ada yang emang fisik tidak kekurangan, sempurna, dia punya kelebihan. yang kita tidak punya. Iya, dari ya kita semua orang punya akal, punya pikiran yang itu, tapi orang-orang kayak itu kadang tuh lebih pintar dari kita. Iya. Kita pintar, tapi ada yang lebih pintar kayak gitu. Anak autis itu kan lebih pintar dari Iya. kita, walaupun dia ada kekurangannya. Ini tentang proses tuh, nah pasti ada prosesnya kan. Jadi Yang kita kemarin bilang itu ya. Oh. Nih, jadi kayak pada kelas rendah praktikan SOP kembalikan dengan kartu peminjam pada kelas tinggi. kalau yang ini kayak tentang kejujuran itu dalam untuk Nih, dengan cara ini tauhid menjadi tata kelola yang terlihat, mencegah manipulasi dari hulu. Laqad khalaqnal insana min nafi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Wow. Kesempurnaan bentuk ada kesiapan. Keren ini ayatnya. ini Kayak biar tidak insecure gitu dah sih. Pokoknya kalau insecure baca aja sih. Iya. Iya. Mungkin udah diciptakan sebaik-baiknya, tapi itu apa sih namanya? Tapi yuk kita tidak hanya diem baik, enggak sih, kita harus belajar juga. Walaupun udah diciptakan sebaik-baiknya, tapi kan kita juga harus berusaha nggak sih? Iya. Jadi lebih baik. Aku mencoba kejadian. Terus insecure itu juga berasal dari nengok orang yang lebih dari Iya. menurut kita. Maka apabila aku telah menjebur kejadiannya dan telah meniup dan dekat ke dalam roh ciptaanku, maka timbullah kamu kepadanya dengan bersujud. Oh, Siapa pencipta kita? Bulan itu jangan itu sih kacang lupa kulit. Kemudian kayak apa ya? Semua itu apa ya? Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Oh, yang kita bahas kemarin nih, kesiapan. Menegaskan bahwa kesiapan etik spiritual perlu dipelihara dalam rangka kurikulum dan kebiasaan. Ya, habis kita jadi guru tuh kita harus ngajarin Hal-hal kebenaran. Oke, dalam ajaran Islam pendidikan dikenal dengan tarbiyah. Oh, yang kemarin nih, tarbiyah pengembangan potensi, taklim sebagai penyucian jiwa menuju kebahagiaan dunia akhirat. ada lagi Lanjutkan dimensi epistemologi pendidikan Islam. Oh, ini ini lebih ke cara kita ngelakuin ada sih implementasi kehidupan. Pengetahuan dalam pandangan Islam, pengetahuan dari dialog yang selaras antara wahyu, akal, dan pengalaman. Oh, ini yang kemarin kita bahas dah. Iya. Wahyu itu kan sebagai pedoman kita. Iya, keselarasan. Oh, ini ada nih apa sih? Pengalaman kolb hati nurani kolbu berperan sebagai penjaga etika, mengikat proses mencari dan menggunakan ilmu pada amanah dan keadilan. Tajribinya apa nih? Justru pengalaman. Fotonya coba ya. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka beriksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum. Jangan ngasih berita hoax. Kayak enggak kayak orang
ngasih berita kita tuh jangan langsung percaya gitu. Kita cari tahu dia kayak kamu diomongin si ini nih katanya kamu kayak gini bener nggak orang ini ngomongin kamu gitu. Apa itu cuma biar buat apa sih istilahnya adu domba gitu kan bisa jadi. Itu harus memastikan benar dan Iya, jangan diterima mentah-mentah tapi kita filter dulu, saring dulu. Memastikan entah orang itu kayak gimana gitu kan. Kadang kan orang baru gambar dia kayak gini nih kayak Iya gini. kan. Kesal jadinya. Tabayun. Oh ini nih. Verifikasi terhadap kabar terutama dari pihak yang tidak percaya. Tabayun mencakup memastikan sumber konteks dan konsekuensi hukum atau akhlak dari suatu informasi. Jadi tidak terburu-buru kita langsung kayak kamu gini ya. Atau kayak biasanya kita kayak lihat berita-berita di ini enggak sih kayak di sosmed kayak Instagram, TikTok kayak gitu kan suka banyak kayak apalagi sekarang kayak banyak AI kayak gitu kan. Kayak kita perlu mastiin gitu nah. Prinsip tadi dijadikan ritual kelas tiap klaim dalam tugas hari ini. Kayak harus menautkan sumber-sumber yang kayak kemarin kita bahas itu ya. Termasuk kayak etika gitu. Itu namanya. Apa nih ayatnya? Yaitu orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya, maka itulah orang yang diberi petunjuk Allah dan maka itulah orang-orang yang berakal. Oh kayak dia nyari tahu terus dia ayat ini memuji mereka yang mendengar beragam argumen. Oh, jadi kita kayak berargumen terus dia milih pak yang mana yang terbaik gitu gak sih? Kayak dak mandang kayak dia temen aku, dia sahabat aku, dia saudara aku kayak gitu gak sih? Mengerti berlawan etos kritikalis dan yang bersedia mendengar mampu menimbang dan berani mengikuti yang terbaik. Tapi nanti aku balik lagi, nggak pernah sih berbentar dari video ini. Sakit. Ya nggak boleh sih. Nanti aku balik lagi. Ya lanjut. Mendengar beragam argumen. Dan katakanlah enggak kan dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan hingga Nabi sendiri diberi Nabi pun masih minta ya Allah keturunan minta ilmu. Masa kita sebagai manusia tuh kayak ogah gitu. Seorang Nabi pun masih minta ilmu sama Allah. Nah kita kayak malu gak sih kayak kita tidak mau belajar apa-apa kayak Nabi B yang dikatakan sampai hatinya B dibersihkan sama malaikat tuh kan dia masih B minta ilmu gitu kayak kan kita tidak sombong bi. Tidak sombong ya. Tuh selalu rendah hati terbuka pada koreksi. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Kayak titipan gitu dah sih. Titipannya titipan kebaikan. Keren. Mencakup pemanasan menilai kita terhadap Al-Quran, ketetapan menilai cara kita menilai kemampuan menempatkan sesuatu pada hikmah adalah jembatan antara pengetahuan dan kemaslahatan. Bukan benar ya. Takutnya kayak pengetahuan tuh ada yang melenceng kayak gitu kan. Mungkin dari hikmah itu kayak sebagai apa sih penyambung antara pengetahuan sama jembatan kemaslahatan. Ya, itu kan bilangnya jembatan.
Ya jembatan kan nyambung. Seberang ini sama seberang ini. Kalau nggak ada jembatan, nggak bisa Oh ini nyebrang. implikasi metodologi sebagai dasar epistemologi Islam menambahkan literasi kebenaran yang operasional. Praktiknya meliputi verifikasi sumber atau tabayun sebelum menyebarkan informasi. Jadi kayak kita tuh mencari kebenarannya dulu, cek kebenarannya benar atau enggak. Nah itu baru kita menimbang argumen dan kebenaran yang ahsan paling benar. Ada yang bukan sebelum menakil yang mutashbih. Mantap, hari ilmu dan menata niat. Orientasi hikmah pengetahuan diikat Pada kemaslahatan. Kita Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Oh ini surah Al-Baqarah ya. Zalika itu Alkitab la raiba tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk dan muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman membahas keraguan Quraisy menekankan fungsi hidayahnya sebagai kompas nilai agar pengetahuan tidak menyimpang dari benar. Kompas nilai itu arah. Kan karena Al-Quran itu kan pedoman kita sehari-hari. Landasan hidup. Landasan hidup kita, pedoman hidup kita. Kita berpusat pada Al-Quran. Mana yang baik, mana yang buruk. Maka apa kamu tidak memerlukan seruan ini berulang dalam Al-Quran yang meneguhkan peran akal yang menimbang dan menyusun pengetahuan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim menegaskan etos ilmi pada dasar orang kuli muslim. Kayak menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim kayak itu jadi dituntut kayak wajib gitu nah. Iya, kewajiban kita bukan hanya yang selain itu. Integrasi. Okay, next. Di aksiom menimbang nilai dan tujuan apa yang dianggap baik, apa yang harus dituju dan bagaimana cara mencapainya. Jadi kita tuh melakukan sesuatu, apa yang kita tuju, tapi tidak merusak etika dan moral. Itu tetap harus di jalan yang benar. Ya kayak yang contohnya kayak nyontek kemarin itu tidak sih? Kita mau menuju sesuatu, tapi kita tidak boleh merusak moral. Maksudnya kayak kok menyontek itu kan merusak moral tidak sih. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kayak apa sih? Selalu positif, gak gimana ya jelasinnya? Karena kalau kita mau sesuatu tuh di prosesnya tuh tidak boleh melenceng di tengah dari kebenaran. Tetap harus di sana. Walaupun kita harus memilih itu pasti ada jalan lain nggak sih? Bener. Kayak semuanya pasti ada jalan. Dalam mengerjakan kebaikan berakar pada tauhid dan mengejawantah mengejawantah sebagai kemaslahatan yang menjaga martabat manusia dan kekerabatan. Mengejawantah apa? Kita cari. Kerangka maqasid al-syariah menjelma menjadi berwujud atau menitis berwujud sebagai kemaslahatan. Kerangka maqasid al-syariah penjagaan agama, din itu agama, jiwa, nafs, akal, keturunan, nasal, dan harta, mal, memberi dari pendidikan ilmu dan maksudnya diarahkan untuk mengembangkan kebajikan manusia seperti keadilan, amanah, kejujuran dan ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kerabat dan melarang berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajarannya.
Jadi kita harus berbuat adil, Bil. Kayak dalam hal apapun itu udah sih. Kayak Ya, kita tidak boleh jahat ke orang, tidak boleh bohong, itu tidak boleh kita tuh punya musuh kan. Bila itu kan masih ingat kan sama yang katanya kita tidak boleh tidak teguran sama orang 3 hari. Ya kan? Ya sesama muslim kayak itu tidak boleh musuhan selama lebih dari ada tidak sih hadisnya? Ada. Kan? Hadis atau apa ya itu? Tidak salah lagi. Berdasarkan hadis tidak halal. Janganlah kalian saya membenci, saya menengki, saya menang. Oke, lanjut. Keadilan sebagai standar objektif dan ihsan sebagai pertama yang melampaui kesadaran kewajiban. Menurut Al-Qurtubi, larangan fahsyah, mungkar dan baki menunjukkan spektrum kerusakan moral sosial yang harus dicegah. Menurut An-Quraisyihab tafsir Al-Misbah, ayat ini adalah piagam etika publik yang menuntun kebijakan dan kebiasaan di ranah pendidikan. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil, berlaku adil karena adil itu adalah tapi kayak mana kalau kita tidak suka orang yang kayak suka sesama jenis tuh? Kayak mana? Tapi kan itu hal yang melenceng, tidak apa-apa. Iya. Tidak adil. Enggak, maksudnya di sini kebencian terhadap mungkin kayak itu tuh kayak bukan itu kan kalau itu kan emang nggak suka emang yang nggak gimana ya itu kan emang nggak benar iya mungkin kayak lebih memberi pelajaran tapi biasanya orang kayak gitu susah untuk dikasih tahu tuh dia udah hatinya udah keras udah tertutup kayak gitu loh. Bekerja juga ada dengan emosional kuat nih bahwa etika Islam tujuan baik tidak membenarkan cara yang batil atau melenceng. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan emas kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu maksudnya kepada yang berhak menerimanya ini kayak mana ya? Oh, kalau kita percaya kepada orang itu tidak sih? Oh, kan ada orang kayak mana ya? Ada orang tuh yang emang kayak kau jangan sembarin ya cerita aku dia iya betul aku disembarin. Kayak kita tuh udah nyeleksi gitu deh sih sebagai siapa yang berhak menerima. Ya kan gitu deh ya. Bisa jadi ya. Iya. Iya sih. Langsung next. Orang yang beriman berkata-kata dan semua orang jujur. Kan kejujuran itu kepercayaan sosial. Jadi kayak kalau diolah sekali bohong tuh gitu kayak istilahnya kalau kata anak sekarang trust isu gitu kayak susah nak bisa mungkin percaya tapi gak 100%. Iya, masalah 50-50 gitu. Sungguhnya kami menciptakan Bunda seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Terus rajin beribadah. Membangun etika keberagaman yang anti diskriminasi. Kadang banyak banget diskriminasi. Aku kaya kayak berarti
circle-nya yang kaya, circle kayak gitu kan. Sugar. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini menegaskan yang menjadi guru siswa dan Ya kan, pasti punya diminta pertanggungjawaban gak sih? kayak yang kemarin itu yang apa Quran surah Al-Zalzalah yang kita tuh apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan seberat zarah itu pasti akan ada balasannya. Kayak berkaitan gitu ya. Ya apa ya? Betul lagi. Beneran guys. Ini cara kita ngajak di sekolah tuh ini. Nih, oh ini itu ya kejujuran, pasar jujur dari kita kemarin tuh mencegah korupsi sejak dini kita langsung dengan nilai Qurani yang tidak disukai, amanah dan kejujuran gunung. Walaupun kita tidak suka sama seseorang tuh kalau apa ya, kita tetap Jangan harus adil, jangan ngeliciin gitu ya. nggak boleh diskriminasi. Contoh kecilnya kayak bagi kelompok di kelas kan, misalnya kita tidak suka sama dia, nah kita kayak dia itu kita tidak boleh kita tetap harus merangkul, harus profesional. Nggak tahu kadang hati orang tuh ya kan beda-beda kayak, ih kok dia udah bilang ini, jadi kayak itu berarti sama aja kayak orang terzolimi gak sih? Terus kayak doa orang terzolimi itu kan bakal dikabulkan. Nah, nggak tahu Kan? iya. Ya lanjut. Ini real life. Minalillah yanfa'un. Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis ini harus diamalkan untuk mengikat orientasi nilai agar ilmu bermuara pada amal dan kemaslahatan. Agar itu gak sih kita tidak dipertemukan dengan mana ya? Tidak dipertemukan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Yang salah gitu. Ngeri banget. Ya kan? Takutnya tuh kayak terjebak di dalam ilmu-ilmu yang kayak gitu Iya. banget. Itu yang paling ngeri tuh. Jujuran gagal karena hanya mendengar rumah. Tanpa transaksi, tanpa audit. Kejujuran tidak diserahkan padanya semata, melainkan diinstitusikan dalam prosedur yang transparan. Menarik pembahasannya. Kayak yang kita tuh sebagai guru harus bersikap adil. Terus apa sih ya tadi yang pertama tuh tentang yang pertama tadi jelas. Yang pertama tadi tuh tentang keesaan, kayak tauhid, keesaan tauhid. Allah. Berdosa pada bumi dari Allah. Terus kayak hikmah kayak sebagai jembatan apa? Jembatan antara apa tadi? Hikmah tuh
Ini hikmah adalah jembatan antara pengetahuan dan kemaslahatan. Juga benar ilmu ilmiah dengan baik. Wah. Jadi ini nggak cuma sebagai materi tapi harus diimplementasikan, diwujudkan di kehidupan sehari-hari. Terutama di Kadang, sekolah kadang tapi orang tuh gimana ya, udah tahu tapi Masih. nggak diwujudkan, nggak Iya. diimplementasi. Itu aku tuh bingung. cuma sekedar Jangan tahu. orang lain, kita sendiri aja kayak kadang kayak ya salat nanti dulu lah gitu kan. Padahal kita tahu itu wajib dan Ah. harus segera dilaksanakan. Iya, lebih baik segera dilaksanakan, tapi kita kayak nanti dulu gitu kan. Itulah. Padahal kita tahu. Kayak iya gitu, kayak herannya manusia selalu gitu kan. mengulur-ulur waktu. Jadi kayak gitu tuh jadi gimana ya, merugikan diri kita juga gitu kan. Terus terus epistemologi ini sumber ilmunya tuh kayak wahyu, akal, dan pengalaman yang kayak kita bahas di bab 1 itu. Kayak tentang pedoman, kebaikan, akal tuh gimana kita memvalidasi mana yang baik, mana yang buruk. Terus pengalaman tuh kita membuktikan ilmu-ilmu yang udah dipelajari itu tuh kayak gimana. Terus aksiologi itu kan aksi itu berarti perbuatan gitu kan. Pembentukan alat dan pembangunan peradaban. Dengan Bapak ini pembelajaran SD mendidik anak bukan hanya tahu tetapi juga beriman, berakhlak dan beramal. Bukan sekedar tahu tapi juga diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terus apa tadi tuh yang sebagai tanda tadi kayak kita belajar IPA biar kita tahu tanda-tanda kebesaran kayak gimana bertumbuhnya tumbuhan dan lain sebagainya. Itu buat kita kayak secara nggak langsung kayak sadar gak sih kayak adanya dunia ini, tumbuhan dan lain sebagainya. Setiap ilmu pengetahuan sih. Oke, diskusinya itu ada apa? Ya, udah ya. Tunggu itu tadi. Iya. Oke, selesai.